Dikirim oleh ombak dan sinar cahaya kemasan yang luar biasa itu. Sebenarnya apa Pavilion Martial Serendipity ini? Ucap Suyu. Kinan pun menggunakan mata ilahinya untuk melihat detail dari Pavilion Martial Serendipity. Pavilion Martial Serendipity ini benar-benar mengerikan. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, percuma menggunakan mata ilahi untuk melihat kekuatan yang ada di dalam pavilion itu. Semuanya akan terhalang, gumam Kinan. Kemudian seseorang berkata, sekte Flying Sword datang, tolong berikan jalan, ucapnya. Ketika sekte Flying datang, orang-orang yang ada di tempat itu pun menjadi ricuh membicarakan rumor tentang sekte Flying Sword. Lalu seorang tetua dari sekte Flying Sword memanggil tetua kedua dan berkata, Zhang Taiyi, bukankah penatua yang bertanggung jawab atas sekte Lingzong adalah Mouqing? Mengapa kamu di sini? Tanya penatua tersebut. Tetua Zhang pun menjawab, Penatua Fang, jangan bicara dengan saya dengan nada seperti itu. Sekarang Pavilion Martial Serendipity telah muncul dan akan dibuka beberapa jam lagi. Aku tidak ingin memulai pertarungan saat ini. Lalu di sini Kinan melihat seseorang dari sekte Flying Sword. Diketahui orang tersebut bernama Huang Kui. Kemudian Kinan bergumam, orang ini sebenarnya adalah kultivator atapistik dan ketebalan ki-nya telah mencapai ranah Xiantian lapisan kedua. Tidak hanya Kinan, bahkan tetua Zhang memperhatikan Huang Kui. Murid yang memimpin ini adalah Huang Kui, memiliki martial soul level Huang tingkat 10 dan juga memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Bukan hanya itu, pria ini juga sangat kejam dan juga sangat agresif. Dia akan menjadi lawan yang kuat di Pavilion Serendipity, gumam tetua Zhang. Di tengah semua orang sedang memperhatikan sekte Flying Sword, tiba-tiba sekte Qingnu datang. Sekte Qingnu ini kebanyakan mengirim para wanita untuk mengikuti turnamen di Pavilion Serendipity. Dan terlihat Wang Rowling juga ada di sana. Wang Rowling lalu memperhatikan sekitar. Ketika ia melihat Huang Kui, ia lalu memanggil Huang Kui. Dan ternyata mereka sudah mengenal satu sama lain. Di sini terlihat jika Wang Rowling menyukai Huang Kui. Bukan hanya Wang Rowling, Su'er juga ternyata ada di sini. Su'er yang melihat Kinan, dirinya pun memanggil Kinan. Kakak, ucapnya. Kinan terlihat malu-malu. Wang Rowling yang melihat Kinan juga dirinya mengatakan, apa itu kau? Ternyata kau adalah murid sekte Lingzong. Wang Rowling pun mengadukan Kinan kepada Huang Kui karena Kinan telah menggertaknya terakhir kali mereka bertemu. Huang Kui menatap Kinan. Ia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Namun di sini Su'er berteriak, Wang Rowling, kau berani memfitnah dia lagi. Kau berencana merampok bunga kristal milik kakak dan bahkan mengancamnya beberapa kali. Namun karena kekuatanmu terlalu lemah dan kau berakhir. Sebelum perkataan Su'er selesai, Huang Kui berkata, diam. Ia pun kemudian berhadapan dengan Kinan sambil mengeluarkan auranya yang secara tidak langsung mengintimidasi Kinan. Melihat Kinan dan Huang Kui saling berhadapan, orang-orang di sana kemudian berkata, ketika dua jenius ini bertemu satu sama lain, apakah mereka akan segera bertarung? Apakah kau tidak mendengar itu? Apa yang dikatakan oleh Huang Kui? Tapi Kinan pasti tidak akan menerima intimidasi dari mereka. Wanitanya diganggu, tidak bisakah langsung mulai pertarungannya? Ucap mereka. Namun di sini tetua Zhang menghentikan Huang Kui. Anak muda, jangan terlalu sombong, ucap tetua Zhang. Lalu tetua sekte Flying Sword yaitu tetua Fang tertawa dan berkata, Zhang Taiyi, ini adalah pertarungan antara para murid. Apa kamu tidak merasa malu jika ikut campur? Menurut pendapatku, jika ada konflik di antara murid, mereka harus menyelesaikannya sendiri. Tetua dari sekte Qingnu juga ikut berkomentar. Saya pikir Brother Fang benar, konflik di antara murid harus diselesaikan di antara mereka sendiri. Tetua Fang kemudian bergumam, meskipun bocah ini seperti Huang Kui, seorang kultivator atapistik, tetapi martial soul Huang Kui level Huang tingkat 10. Mengalahkan bocah itu sangat mudah. Di depan begitu banyak kultivator independen yang menonton, kau dapat mempermalukan sekte Lingzong. Kesempatan seperti ini sangat langka, gumamnya. Lalu Huang Kui pun berkata kepada Kinan, jangan menaruh harapan kepada penatua untuk melindungimu. Jika aku tidak salah, kau juga seorang kultivator atapistik. Kau dan aku adalah kultivator atapistik. Demi mengingat hal itu, aku akan memaafkanmu kali ini jika kau bersedia meminta maaf, ucapnya. Kinan pun membalas perkataan Huang Kui. Apa? Kau ingin aku minta maaf? Aku tidak tahu apa yang memberimu hal untuk membuatku meminta maaf.
Dan sepertinya di matamu aku telah melakukan kesalahan. Biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Kau harus menggunakan otakmu lebih banyak dan berhenti bertindak begitu tolol. Jangan mudah terprovokasi oleh orang lain. Jika tidak, kau tidak akan bisa menahan konsekuensinya, ucap Kinan. Teman Huang Kui dari sekte Flying Sword yang mendengar perkataan Kinan, dia berkata, pria ini sangat bodoh, beraninya dia memprovokasi saudara Huang Kui. Tidak hanya teman satu sektenya, Wang Rolling juga yang tidak terima perkataan Kinan kepada Huang Kui. Ia berkata, apa kamu sudah bosan hidup? Seorang murid biasa sepertimu berani berbicara tidak sopan kepada kakak Huang Kui. Kinan hanya menjawab, sampah. Kemudian Huang Kui yang sangat jengkel kepada Kinan, ia pun berkata kembali, jika aku mengatakan kau salah, maka kau pasti salah, dan kau harus meminta maaf dengan menantangku dan membuat Rowling menjadi malu. Kau terlalu berlebihan. Dalam hal ini, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam, ucapnya. Kinan dan Huang Kui pun saling adu pandang dan saling mengeluarkan auranya masing-masing. Penatua Zhang dan Huang Long yang sudah tahu seberapa kejamnya Kinan jika sudah marah, mereka pun bergumam, Huang Kui ini benar-benar cari mati. Namun ketika perseteruan antara Kinan dan Huang Kui sedang memanas, tiba-tiba seseorang berkata, hahaha, siapa yang membuat marah jenius Huang Kui dari sekte Flying Sword? Menarik, ini sangat menarik. Bagaimana mungkin aku tidak melihat hal yang begitu menarik? Ucap orang tersebut yang diketahui bernama Wei Hao dari sekte api. Huang Kui pun berkata, Wei Hao, itu bukan urusanmu. Kemudian para kultivator independen yang melihat kedatangan Wei Hao sangat terkejut. Mereka pun langsung mengklaim jika Wei Hao akan menjadi juara pertama di turnamen kali ini. Tetua Fang pun memberikan komentar atas kedatangan Wei Hao. Kompetisi ini akan menjadi sulit bagi kalian kali ini. Wei Hao ini tidak hanya memiliki martial soul level Huang tingkat 10 dan bakat keterampilannya luar biasa. Dia juga sekarang telah mencapai tahap kesuksesan kecil ranah arkane seperti Kinan. Selain itu, sebagai putra pemimpin sekte api, latar belakangnya menakutkan. Di usianya yang begitu muda, namanya sudah terkenal di seluruh kerajaan. Lalu, Wei Hao di sini menjawab perkataan Huang Kui yang sebelumnya berbicara untuk tidak ikut campur. Huang Kui, aku bebas ikut campur selama aku tertarik melakukannya. Jika kamu tidak menyukainya, bahkan jika kamu adalah kultivator atapistik, aku akan memastikan kamu pada akhirnya akan menyukainya, ucap Wei Hao. Mendengar ucapan Wei Hao, Huang Kui pun bergumam, jika ini bukan karena aku ingin mengalahkanmu, aku tidak akan memilih jalur kultivasi atapistik. Hanya saja dalam situasi ini, tidak ada alasannya untuk bertarung melawanku sebelum memasuki Pavilion Martial Serendipity. Jadi aku akan diam saja kali ini, gumamnya. Wei Hao lalu melihat ke arah Wang Rolling. Huang Kui, wanita di sampingmu itu cukup menarik. Jika aku tidak salah namanya Wang Rolling kan? Jika kamu memberikan dia sebagai hadiah kepada aku akan bekerja sama denganmu. Bagaimana? Ucapnya. Tanpa beban, Huang Kui pun memberikan Wang Rolling kepada Wei Hao. Wang Rolling sedikit kesal kepada Huang Kui karena memberikannya begitu saja. Namun mau tidak mau, dia pun pergi ke pelukan Wei Hao. Ya, tujuannya adalah untuk mencari perlindungan. Wei Hao pun tertawa dan berkata, hahaha, bagus, bagus. Mulai sekarang biarkan kakak Wei ini melindungimu. Jika ada yang berani menggertakmu, aku akan memberinya pelajaran, ucapnya. Melihat ketiga sekte lainnya seperti beraliansi, Ketua Zhang pun bergumam. Selama bertahun-tahun dalam pembukaan Pavilion Martial Serendipity sebelumnya, sekte Lingjong selalu bersaing dengan sekte Flying Sword. Sekte King selalu berpihak kepada sekte kita, dan sekte api selalu mengurus urusan mereka sendiri. Namun sepertinya kali ini ketiga sekte utama telah membentuk aliansi. Situasi seperti ini tidak menguntungkan untuk sekte kita, ucapnya. Wei Hao kemudian melihat ke arah Kinan dan bertanya kepada Rowling, apakah orang ini yang telah menggertaknya? Rowling pun membenarkan jika Kinan adalah orang yang telah menggertaknya. Lalu Wei Hao berkata kepada tetua sekte api, penatua dan saudara-saudaraku, bocah lelaki kecil dari sekte Lingjong ini nakal. Lumpuhkan dia dan beri dia pelajaran. Jika sekte Lingjong mencoba untuk melindunginya, maka mari kita mulai perang. Penatua dan murid-murid dari sekte api pun tanpa pikir panjang menuruti kemauan Wei Hao, dan mereka pun langsung mengeluarkan auranya dan mencoba akan menyerang Kinan. Akan tetapi di sini tetua Zhang tentu saja tidak berdiam diri. Ia pun berkata,
Sekte api, jangan berani kamu melewati batas. Jika kau berani menyakiti murid-muridku, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetua dari sekte King Nu berkomentar terhadap aksi yang dilakukan Tetua Fang yang melindungi murid-muridnya. Penatua Zhang, kau tahu, sifat Wei Hao, dia hanya mencoba memberikan pelajaran kepada muridmu yang tidak sopan. Mengapa Anda harus melawan sekte api demi murid belaka? Menurut pendapat saya, Anda harus membiarkannya. Itu palingan hanya akan merusak lengan dan anggota tubuh lainnya. Tetua Zhang pun membalas perkataan dari Tetua Sekte King. Aku tidak akan menyingkir jika muridku dari Sekte Lingzong dipermalukan. Kemudian Sekte Api pun di sini mencoba untuk menyerang Kinan dan kawan-kawan. Dengar perintahku, tidak perlu membuang waktu kalian. Dengan tua bangka ini, bunuh mereka semua, perintah Wei Hao. Namun ketika peperangan akan dimulai, tiba-tiba seseorang berkata, aliansi perdagangan telah tiba, hentikan omong kosong ini. Seketika, Wei Hao dan anggota dari sekte api pun terdiam melihat kedatangan dari aliansi perdagangan. Ia pun lalu bergumam, kultivator di puncak ranah Martial Emperor mengawal tandu, dan kultivator di ranah Martial Emperor mengangkat tandu. Dalam situasi kali ini, siapa yang akan datang, gumamnya. Tetua Zhang dari sekte Flying Sword juga mengatakan, jika aliansi perdagangan adalah fraksi kuat di distrik bawah benua Lohe, pembagiannya dapat ditemukan di setiap negara di distrik yang lebih rendah, sehingga memberikan pengaruh yang tak terbayangkan. Bahkan kedua tempat suci teratas tidak akan berani menyinggung mereka. Namun aliansi perdagangan tidak pernah mengganggu dunia bela diri. Fokus mereka adalah menangani pelelangan, rumah judi, dan sebagainya. Di sini Kinan pun bergumam, bahkan kedua tempat suci tidak berani memprovokasinya. Kekuatan aliansi perdagangan ini sangat mengerikan. Para tetua dari masing-masing sekte pun memberikan hormat kepada aliansi perdagangan. Kemudian Ketua Zhang menjelaskan kepada Kinan, setiap 2 tahun ketika Pavilion Martial Serendipity terbuka, aliansi perdagangan mengirim sekelompok orang ke sini untuk mengadakan taruhan besar. Taruhan besar ini untuk menebak siapa di antara para murid dari 4 sekte teratas yang akan menjadi pemenang. Karena itu, setiap Pavilion Martial Serendipity terbuka, banyak kultivator independen yang berkumpul di sini. Lalu Wei Hao di sini memperkenalkan dirinya kepada aliansi perdagangan. Ia juga menanyakan mengapa aliansi perdagangan menghentikannya ketika dirinya akan menyerang sekte Lingzong. Padahal aliansi perdagangan itu bersikap netral dan tidak pernah ikut campur dalam dunia bela diri. Kemudian seseorang yang berada dalam tandu menjawab, tolong jangan salah paham Wei Hao. Aliansi perdagangan telah netral sejak didirikan. Namun sebelum Anda memulai pertempuran dengan sekte Lingzong, saya memiliki beberapa informasi untuk diberikan kepada Anda. Saya harap Anda mendengarkannya dengan hati-hati sebagai tanda penghargaan kepada saya. Para tetua terkejut, ternyata orang yang berada di dalam tandu adalah seorang perempuan. Wei Hao pun meminta agar aliansi perdagangan segera memberitahukan informasinya. Wanita dalam tandu pun kemudian mulai mengatakan informasi yang tadi ia ucapkan. Wei Hao, Anda tidak tahu asal-usul Kinan yang seorang murid dari sekte Lingzong kan? Hahaha, memang kenapa? Dia hanya seorang murid luar. Bahkan jika dia seorang jenius, seberapa pentingnya dia, ucap Wei Hao. Kemudian wanita dalam tandu pun mulai lanjut berkata, 3 bulan yang lalu, Kinan memasuki sekte Lingzong dan dia hanya berada di ranah body tempering lapisan kelima. Setelah tiba di sekte, ia menyinggung murid dalam Molly dan Ling Zixiao, seorang murid super jenius yang memiliki martial soul level Huang tingkat 9. Dia kemudian mengalahkan Ling Zixiao dalam pertempuran bakat bela diri. Wei Hao di sini masih meremehkan Kinan. Lalu aliansi perdagangan lanjut berkata lagi. Setengah bulan kemudian, kompetisi berlangsung di sekte Lingzong. Kinan berpartisipasi dengan kultivasi yang berada di ranah body tempering lapisan ke-6. Dia kemudian mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno yang membuat sejarah di sekte Lingzong. Dia berhasil mengalahkan Lin Zixiao yang membuatnya menjadi juara pertama di Trial of Versatility. Pada saat itu, Kinan berada di ranah body tempering lapisan ke-8 dengan tahap kesuksesan kecil di ranah arkane. Menurut penyelidikan dan analisis kami, Kinan telah menjadi murid penatua besar ketika ia pertama kali bergabung dengan sekte Lingzong. Tidak hanya itu, Kinan selalu bersama seorang kultivator yang berada di ranah Martial Ancestor, dan dia sekarang telah menjadi penatua terhormat di sekte Lingzong. Menurut kami, kultivator ranah Martial Ancestor ini kemungkinan besar adalah master kedua Kinan.
Setelah memberitahukan tentang latar belakang Kinan, kemudian aliansi perdagangan pun bertanya kepada Wei Hao, apakah setelah mendengar informasi tersebut Wei Hao masih ingin bertarung melawan Kinan? Sebelum Wei Hao menjawab, di sini tetua dari sekte Flying Sword bergumam, bisakah seorang murid luar yang memiliki martial soul level Huang tingkat 8 menjadi murid penatua besar dan ahli ranah martial Ancestor? Seberapa kuat latar belakang dia, gumamnya. Lalu Wei Hao pun menjawab, Saudara Kinan, saya minta maaf. Saya benar-benar buta saat itu dan maafkan saya telah menyinggung Anda. Apa yang terjadi sekarang saya harap Anda tidak peduli lagi. Setelah Pavilion Martial Serendipity, saya akan mengadakan pesta untuk Anda sebagai permintaan maaf, ucapnya. Kinan menangkupkan tangannya dan berkata, tidak masalah, itu hanya masalah kecil. Kemudian Kinan bergumam, aliansi perdagangan ini, aku tidak memiliki hubungan denganmu, tetapi kamu telah menyelidiki latar belakangku dengan sangat jelas dan mempublikasikannya. Mengetahui jika Kinan tidak akan suka jika informasinya dipublikasikan, wanita di dalam tandu pun berkata, teman saya Kinan, saya minta maaf telah mempublikasikan informasi Anda tanpa persetujuan dari Anda. Ini hanya supaya saya bisa menghentikan pertempuran epik terjadi. Karena saya merasa bersalah, ini token suci emas. Kuharap Anda bersedia mengambilnya sebagai permintaan maaf dari saya, ucap wanita itu. Token suci emas dikatakan siapapun yang memiliki token suci emas akan diperlakukan sebagai VIP di lelang yang diadakan oleh aliansi perdagangan dan diberikan diskon 30% dari semua biaya. Kemudian baru saja Tetua Zhang berkata jika Kinan beruntung bisa mendapatkan token emas tersebut. Di sini tanpa diduga Kinan menolak token emas tersebut. Tetua Zhang pun sangat terkejut karena Kinan menolak token emas tersebut. Seorang tetua yang berada di dalam tandu itu mendengar jika Kinan menolak token emas tersebut. Dirinya berkata, Sengnu, Kinan ini terlalu arogan sehingga dia sangat berani menolak kebaikanmu. Saya akan pergi dan melumpuhkannya untuk mengajari konsekuensi dari menolak tawaran Anda. Namun wanita tersebut menjawab, tidak perlu. Aku tidak berharap bahwa aku memberikan token suci emas untuk pertama kalinya. Tetapi itu malah ditolak. Kinan ini benar-benar menarik. Sepertinya informasiku cukup akurat. Jika dia tidak bahagia, dia tidak akan mundur. Tidak peduli siapa orangnya, dia menarik dan dia orang yang suka menyimpan rahasia. Tetua di dalam tenda pun menanyakan apakah wanita tersebut menyukai Kinan. Wanita tersebut pun menjawab, meskipun aku mengaguminya, tapi tingkat martial soul-nya terlalu lemah. Martial soul level Huang tingkat 8. Bahkan walaupun dia seorang jenius, paling tinggi dia hanya akan mencapai ranah martial Ancestor. Itu juga berlaku untuk martial soul level Huang tingkat 10. Kenyataan dalam dunia bela diri, meskipun betapa luar biasanya kemauan dan perilaku seseorang, tapi itu semua percuma jika tidak memiliki bakat, ucapnya. Kemudian Wei Hao pun tertawa dan berkata, hahaha, ternyata saudara Kinan mempunyai temperamen khusus, menahan godaan atas manfaat yang diberikan oleh token emas suci. Saya mungkin tidak bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Saya terkesan, ujarnya. Namun Kinan memalingkan muka dari Wei Hao yang membuat Wei Hao kesal. Kemudian seseorang berkata, Pavilion Serendipity telah dibuka. Kemudian pintu Pavilion Martial Serendipity pun dibuka. Tetua Zhang memberikan token dan menyuruh Kinan serta yang lainnya untuk segera pergi ke jembatan dan memasuki Pavilion. Semua peserta dari semua sekte pun segera bergegas pergi memasuki Pavilion. Semua orang yang menonton pun tergesa-gesa untuk bertaruh. Namun di sini aliansi perdagangan berkata, seperti yang kalian tahu, aliansi perdagangan memiliki harta karun yang dikenal sebagai Martial Mirror. Melalui cermin ini kita dapat melihat apa yang terjadi di Pavilion Martial Serendipity. Karena itu, aliansi perdagangan membuat taruhan. Kemudian aliansi perdagangan pun mengeluarkan cermin yang bernama cermin Hunjing. Kemudian aliansi perdagangan pun memberikan informasi masing-masing peserta untuk pertimbangan taruhan. Yang pertama dimulai dari sekte Lingzong. Karena informasi Kinan telah diungkap, maka aliansi perdagangan langsung memberikan informasi ke peserta yang lain. Dan seterusnya dari masing-masing sekte. Persentase kemenangan para peserta pun dikatakan. Peluang menang Wei Hao adalah 1:1, Huang Kui 1:1, Wang Rowling 1:1, dan Kinan adalah 1:10. Para kultivator independen pun yang telah mengetahui informasi dan persentase masing-masing peserta pun mulai mempertaruhkan taruhan mereka kepada peserta yang mereka pilih. Tetua Fang dari sekte Flying Sword ia bergumam, benar juga Kinan ini hanya memiliki latar belakang yang sangat kuat.
memiliki Martial Soul level Huang tingkat 8. Di Pavilion Serendipity, aku takut dia akan kalah duluan. Dan juga kekuatan dan bakat seseorang lebih penting di sini daripada latar belakang seseorang. Setelah itu, cermin Wujing pun dinyalakan. Setelah dinyalakan, cermin Wujing pun memperlihatkan keadaan di dalam Pavilion Martial Serendipity. Sedangkan di dalam pavilion, para peserta sedang berkumpul. Tiba-tiba Huang Kui melihat seseorang datang. Orang tersebut berkata, "Aku penguji kompetisi di lantai pertama Pavilion Martial Serendipity. Tapi sebelum kompetisi dimulai, aku ingin memperkenalkan sesuatu kepada kalian." Penguji itu pun menunjukkan sebuah batu dan lanjut berkata, "Ini dia, ini adalah batu potensi. Kamu dapat melihat seberapa kuat masa depanmu setelah menempatkan tanganmu di batu potensial. Misalnya, jika batu memancarkan cahaya kaisar, pencapaian masa depan kamu akan mencapai ranah Martial Emperor. Jika memancarkan cahaya leluhur, masa depanmu akan mencapai ranah Martial Ancestor. Sekarang aku akan menjelaskan aturannya. Mereka yang memiliki cahaya Martial Emperor akan melewati babak ini. Dengan melewati babak pertama, kamu akan menerima manfaat dari Pavilion Martial Serendipity. Selain itu, orang yang mencapai 10 besar akan maju ke babak kedua. Sisanya, bahkan jika melewati babak ini, mereka akan didiskualifikasi. Tentu saja, orang yang menempati posisi pertama akan mendapatkan hadiah khusus. Setelah berkata seperti itu, ia pun memulai kompetisi tahap pertama. Sedangkan di luar pavilion, Aliansi Perdagangan menjelaskan kembali tentang kompetisi babak pertama. Seperti yang semua orang baru lihat, kompetisi pertama di Pavilion Martial Serendipity adalah kompetisi batu potensial, kompetisi yang menarik. Lalu setelah berkata seperti itu, Aliansi Perdagangan pun mulai pertaruhan. Di sini penatua Fang dari sekte Flying Sword bertaruh 5.000 pil Martial Emperor untuk Huang Kui. Begitu pula dari tetua sekte Api dan sekte King, mereka berdua juga bertaruh 5.000 pil Martial Emperor untuk muridnya masing-masing. Lalu setelah mereka menetapkan taruhannya, mereka bertiga melirik ke arah Penatua Zhang. Dengan ragu, Penatua Zhang pun mau tidak mau dirinya bertaruh 5.000 pil Martial Emperor kepada Qinan. Kembali ke Pavilion Serendipity. Orang pertama yang mencoba menyentuh batu tersebut adalah seorang wanita dari sekte Qingnu. Dirinya berhasil mengeluarkan cahaya Emperor. Selanjutnya adalah orang dari sekte Flying Sword. Ia pun sama seperti Qingnu berhasil mengeluarkan cahaya Martial Emperor. Kemudian selanjutnya adalah Huang Kui. Huang Kui mulai menyentuh batu potensial tersebut dan cahaya yang keluar adalah Martial Ancestor. Tetua Fang yang berada di luar pavilion yang melihat Huang Kui mendapatkan cahaya Martial Ancestor, dirinya seperti mengolok-olok Tetua Zhang dari sekte Lingzong. Ia berkata, "Tetua Zhang, tidak kusangka Huang Kui, murid dari sekte kami, bisa mencapai ranah Martial Ancestor di masa depan. Aku harap Qinan dari sektemu bisa mencapai ranah yang lebih tinggi di masa depan," ucapnya. Huang Kui yang telah mengetahui jika dirinya di masa depan akan mencapai ranah Martial Ancestor, ia pun bergumam, "Qinan, memangnya kenapa jika kau mempunyai latar belakang yang kuat? Aku akan menjadi ahli bela diri di ranah Martial Ancestor, dan kau akan menjadi seorang pecundang dengan jiwa bela diri sampah tingkat Huang level 8mu itu." Lalu peserta selanjutnya yaitu Wei Hao. Di sini hanya jiwa bela diri Wei Hao yang berada di tingkat Huang level 10. Wei Hao pun kemudian mulai menyentuh batu potensial. Awalnya dia mengeluarkan cahaya Martial Emperor. Namun cahaya tersebut masih berlanjut dan mencapai ranah Martial Ancestor. Dan hingga akhirnya cahaya tersebut berhenti di ranah Martial Dominator. Semua orang terkejut dengan pencapaian yang bisa dicapai oleh Wei Hao di masa depan, yaitu ranah Martial Dominator. Kemudian penguji pun berkata, "Bagus anak muda, kau punya peluang untuk mencapai ranah Martial Dominator. Akan tetapi kau harus melihat kesempatan ketika waktu itu tiba. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua," ucapnya. Aliansi Perdagangan juga memberikan komentarnya kepada Wei Hao. "Tidak kusangka Wei Hao punya peluang mencapai ranah Martial Dominator. Aku ragu selain dari murid inti dari 4 sekte teratas, tidak ada seorang pun di kerajaan Lou He yang dapat menyamai potensinya. Sepertinya dia sudah ditentukan bisa memenangkan ronde pertama di dalam Pavilion Martial Serendipity." Kemudian tetua dari sekte Api pun menyangkupkan tangannya dan mengolok-olok tetua Fang dari sekte Flying Sword. "Saudara Fang, aku minta maaf. Untuk itu, sepertinya Tuan Muda Wei Hao yang akan memenangkan babak ini."
Tetua Fang pun sangat kesal dibuatnya, sedangkan Tetua Zhang dirinya bergumam, jika aku diizinkan bertaruh pada Wei Hao, aku akan memenangkan 5.000 pil Martial Emperor. Sekarang, tidak hanya aku tidak menang, tapi juga kehilangan 5.000 pil Martial Emperor. Kembali ke pavilion, tibalah giliran Qinan yang akan mencoba menyentuh batu potensial tersebut. Tetapi di sini Huang Kui berkata, Qinan, dengan latar belakangmu yang mengejutkan, aku penasaran dengan hasil seperti apa yang akan kamu capai dalam kompetisi kali ini. Tidak hanya Huang Kui, Wei Hao juga yang percaya diri jika dirinya sudah menang. Ia berkata, hahaha, apa maksudmu? Teman kita ini, Qinan adalah murid dari dua ranah Martial Ancestor dan memiliki Martial Soul level Huang tingkat 8. Masa depannya pasti akan luar biasa. Mungkin dia akan menjadi yang pertama dalam kompetisi kali ini, ejek Wei Hao. Wang Rolling juga ikut mengejek Qinan. Pacarku memang tahu bagaimana berbicara. Dalam pandanganku, bakat saudara Qinan setidaknya akan berada di ranah Martial Dominator atau mungkin bahkan dia bisa melampaui ranah Martial Dominator, ucapnya dengan senyuman tengil. Qinan sangat kesal mendengar ejekan mereka. Huang Long pun sangat geram. Namun di sini Mo Jisan bergumam, meskipun latar belakang Qinan kuat dan bakat bela dirinya juga kuat, tapi bagaimanapun juga Martial Soul miliknya hanya berada di level Huang tingkat 8, dan potensi masa depannya ditakdirkan tidak terlalu tinggi. Singkat cerita, setelah perbacotan semua orang, Qinan pun mulai ujiannya. Ia mulai menyentuh batu potensial tersebut. Namun ternyata batu tersebut tidak mengeluarkan cahaya sama sekali, dan admin juga harus stop sampai di sini.